Shalom Pak David, shalom teman-teman semua di Rewa Ministry. Saya bersyukur malam hari ini saya bisa mengisi di acara ini dan saya ingin sekali saudara untuk bisa melayani saudara dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya, saudara. Nah, saya mendapat tahu dari Pak David bahwa tahun ini Rewa Ministry ini punya satu eh, judul atau tema besarnya adalah encounter ya. Jadi saya berusaha membawakan satu firman renungan malam ini dan saya yakin nanti Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan tema yang sudah Tuhan taruh di hati Pak David dari awal tahun. Jadi judul khotbah saya pada malam hari ini adalah encounter di pantai Danau Genesaret dan saya mengambil teksnya dari Injil Lukas pasal 5 ayat 11, sorry, ayat 1 sampai ayat 11 ya. Sekali lagi saya ulang, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Nah, saya akan membacakan semua daripada ayat-ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat 11, dan saya dapat melihat bahwa ayat-ayat ini sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu, nanti mungkin Ernie ya yang akan bantu untuk menstereokannya ya. Nah, ayat 1 ya. Ya. Lukas pasal 5 ayat 1. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, Yesus pun berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, lebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat berikutnya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka pun datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat berikutnya. Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Di dalam 11 ayat yang telah kita bacakan tadi daripada Injil Lukas, inilah yang menjadi ringkasan dari 11 ayat tersebut. Tuhan Yesus berada di satu tempat, yaitu di daerah Kapernaum. Yang tidak jauh dari Kapernaum itu ada satu danau, bisa disebut Danau Genesaret, bisa juga disebut Danau Tiberias, atau Danau Galilea. Itu semua sama, saudara. Lautnya cuma satu ya. Ini adalah sumber air yang paling besar di Israel pada waktu itu,
dan masih menjadi sumber air yang paling besar di Israel sampai hari ini, saudara. Lalu Yesus berdiri di pantai itu dan begitu banyak orang datang mengerumuni dia. Dan dia melihat ada dua perahu dan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh perahu tersebut. Lalu Yesus naik ke atas salah satu dari perahu tersebut, menyuruh orang yang menjadi pemilik perahu itu bernama Simon untuk menolak perahu itu sedikit jauh dari pantai, menggunakan perahu itu sebagai mimbar. Dari perahu tersebut, Yesus duduk di sana dan Yesus mengajarkan orang banyak yang berada yang duduk di pantai tersebut, dan uh, situasi di situ merupakan sangat sesuai. Situasi di situ, lingkungan di situ sangat sesuai untuk Yesus melontarkan suaranya, sehingga situasi dan suasana di situ, lingkungan alami di situ menjadi sangat sesuai untuk membesarkan suara Yesus sehingga bisa didengar oleh semua orang. Setelah Yesus mengajarkan orang banyak itu, Yesus sekarang memberikan satu pengajaran kepada Simon dan juga kepada rekan-rekannya Yakobus dan Yohanes. Dia menyuruh si Simon itu menolakkan perahu itu lebih jauh ke dalam danau tersebut, dan dia yakin bahwa dengan melakukan hal tersebut akan ada penangkapan ikan yang sangat besar. Sedangkan pada waktu itu adalah hari siang. Dan pengalaman daripada nelayan-nelayan, termasuk pengalaman nelayan yang sudah lama melakukan tugas aktivitas tersebut, si Simon dia tahu bahwa menangkap ikan di siang hari tidak akan berhasil. Dan tadi malam baru saja mereka juga berusaha menangkap ikan di perairan yang sama dan mereka tidak berhasil. Tapi karena Yesus menyuruh Simon melakukan hal itu, Simon melakukannya. Hasilnya ada penangkapan yang sangat luar biasa. Begitu besar sehingga jala mereka itu sudah mau koyak. Mereka memberikan isyarat kepada teman-teman yang lain, yaitu Yohanes dan Yakobus yang masih membasuh jala mereka di pantai, supaya mereka juga membawa perahu mereka yang satu lagi. Jadi perahu yang kedua juga sampai ke tempat di mana mereka sedang menangkap ikan di situ, dan perahu kedua juga nelayan di perahu yang kedua juga mengalami keberhasilan yang sangat luar biasa, sehingga jala perahu kedua juga mulai koyak. Si Simon melihat semua hal itu, merasa sangat bersalah karena dia tadinya sama sekali tidak percaya bahwa kata-kata Yesus itu akan membawa hasil seluar biasa, luar biasa seperti ini. Simon dibebankan dengan rasa bersalah karena dia tidak pernah percaya kepada Yesus. Lalu dia mengaku kepada Yesus bahwa dia tidak layak untuk menjadi muridnya Yesus. Tetapi Yesus sebaliknya berkata kepada Simon bahwa Yesus sedang memberikan satu kepercayaan yang baru kepada Simon. Saudara, secara ringkasnya saudara, di perjumpaan Yesus dengan Simon dan teman-temannya, ada dua pengajaran yang telah disampaikan Yesus. Satu pengajaran kepada orang banyak yang isinya kita tidak tahu. Tapi kelihatannya Roh Kudus ingin menyampaikan kepada kita pengajaran yang kedua yang disampaikan kepada si Simon itu, yaitu pengajaran bahwa apabila ada perjumpaan atau encounter dengan Yesus, itu ada tujuannya. Setiap encounter dengan Tuhan itu ada tujuannya. Encounter dengan Tuhan itu bukan hanya untuk menimbulkan satu perasaan di dalam diri orang tentang satu perasaan yang seru atau gairah, tapi perjumpaan dengan Yesus itu mempunyai satu pengalaman yang bisa mengubahkan seseorang itu. Karena di ayat 1, apabila Yesus bertemu dengan Simon, dan kelihatannya ini adalah pertemuan pertama Yesus dengan Simon, Simon sedang
membasuh jalannya. Tetapi pada ayat yang ke-11, Lukas pasal 5, Simon sudah meninggalkan profesinya sebagai seorang nelayan dan ikut Yesus sebagai muridnya. Dari ayat 1 sampai ayat ke-11, mungkin itu hanya mengambil waktu beberapa jam. Dalam encounter tersebut, saudara, terjadi satu anjakan dari satu titik ke titik yang lain. Anjakan tersebut namanya transformatif, saudara. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi dalam membahas ayat-ayat ini, mari saya memberikan sedikit konteks tentang Lukas pasal 5, saudara. Sudah tentunya konteks Lukas pasal 5 harus dibahas Lukas pasal 4. Di Lukas pasal 4, Yesus baru mengawali pelayanannya. Dia masuk ke padang gurun 40 hari. Di situ Yesus berdoa puasa. Yesus mengatasi pencobaan-pencobaan dari iblis. Kemudian Yesus kembali ke daerah kampung halamannya Nazaret. Dan di Nazaret, di rumah ibadat, dia membacakan nas kitab suci daripada Yesaya pasal 61. Dan Yesus memberikan satu pengistiaran bahwa dia adalah hamba Tuhan yang disebutkan oleh Yesaya akan memberikan pembawa pembebasan. Dalam kata-kata lain, Yesus mengatakan bahwa kelahirannya, keberadaannya adalah merupakan satu penggenapan nubuatan Yesaya. Tapi orang-orang Nazaret itu hanya bisa melihat Yesus sebagai anak tukang kayu dan menolaknya. Lalu Yesus pergi ke lebih utara lagi, ke satu daerah yang baru bernama Kaparnaum. Di Kaparnaum itulah Yesus memulai pelayanan publiknya. Dia mengulakan pelayanan mengajar orang-orang di Kaparnaum, dia menyembuhkan orang di Kaparnaum, dia melakukan pelayanan pelepasan orang-orang yang berada di dalam ikatan roh jahat, dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang. Dan pengajarannya merupakan pengajaran yang diterima di rumah-rumah ibadat di daerah Kaparnaum. Dan karena dia begitu luar biasa kesannya terhadap orang-orang yang dia layani di Kaparnaum pada waktu Yesus berada di pantai Danau Genesaret di Lukas pasal 5, karena orang sudah mendengar kabar tentang Yesus dan bagaimana luar biasanya pelayanannya, begitu banyak orang datang mengerumuni Yesus. Tapi saudara, walaupun ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus, Yesus di dalam Injil Lukas pasal 5 ternyata mempunyai satu tujuan besar, mengadakan satu perjumpaan dengan Petrus atau Simon pada waktu itu, saudara. Pada malam hari ini, saudara, dan secara spesifik, secara umumnya di dalam musim kehidupan kita pada waktu-waktu ini, saudara, atau pada kapanpun, saudara, kita ini bisa saja membukakan hati kita dan punya satu ekspektasi akan mengalami satu perjumpaan dengan Yesus. Apalagi karena kita adalah umat perjanjian baru. Roh Kudus ada di dalam diri kita, saudara. Perjumpaan dengan Yesus bisa kapan-kapan terjadi, tetapi saudara, kita juga tahu Allah itu berdaulat. 2 tahun yang lalu, saudara, ada satu teman saya mengajak saya untuk ke Amerika, saudara, ke bagian selatan negara tersebut di satu provinsi di Kentucky situ, saudara, karena kabarnya ada satu kebangkitan rohani sedang berlaku di satu kampus bernama Kampus Asbury, saudara. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara pernah membacakan atau menonton di video YouTube di mana tentang kebangkitan tersebut. Lalu teman saya mau mensponsori saya, mau mengajak saya pergi bersama-sama untuk mengunjungi tempat tersebut. Tapi saya menolak walaupun itu saya disponsori, karena sebagai umat perjanjian baru, saudara, kita tidak perlu pergi ke satu tempat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dari Tuhan bukan sesuatu hal yang harus kita yang berusaha untuk mencetuskannya. Tapi
perjumpaan dengan Tuhan itu bisa menjadi inisiatif Tuhan, persis seperti inisiatif Yesus pergi ke pantai Danau Genesaret. Kalau Anda pergi ke pantai, berarti di sana walaupun ada orang banyak, tetapi itu adalah tempatnya di mana ada nelayan. Dan ternyata Yesus ke situ bukan hanya karena mau berkhotbah kepada orang banyak, tetapi karena dia ingin menghidupkan satu perjumpaan dengan nelayan-nelayan di situ, khususnya Simon, Yohanes, dan Yakobus. Bapak Ibu, perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus selalunya merupakan satu pengalaman yang transformatif, saudara. Ianya, pengalaman tersebut akan pasti membawakan orang yang mengalami hal tersebut ke satu tingkat, satu kedewasaan yang lebih tinggi dalam hidupnya, serta pergaulannya dengan Tuhan. Kita nggak usah pergi ke satu lokasi. Kalau 2 tahun lalu, lokasi yang disebut-sebut Espuri. Kalau 20 tahun lalu, Pensacola, 25 tahun lalu, Toronto. Saya tidak mau komentari siapa-siapa yang mengalami manifestasi di tempat-tempat seperti itu. Tetapi saudara, sebagai umat Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dimanapun. Dan Lukas pasal 5 ini merupakan satu contoh yang memberikan hal yang tersebut dalam diri kita, saudara. Buat Simon, perjumpaan dengan Tuhan ini berlaku pada satu titik ketidakberhasilan dalam hidupnya. Karena saudara melihat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1, mereka sedang membasuh jala mereka, dan Yesus bisa lihat waktu di ayat 1 itu, walaupun tidak dicatatkan, tapi sudah tentunya Yesus bisa melihat betapa banyaknya atau berapa sedikitnya atau berapa tidak adanya hasil penangkapan ikan mereka. Dan di beberapa ayat kemudian, mungkin di ayat 4, di situ dari pengakuan Simon sendiri, tadi malam mereka tidak berhasil, saudara. Perjumpaan Tuhan dengan Simon ini berlaku pada satu titik ketidakberhasilan di dalam hidupnya. Saudara, Allah tidak membutuhkan kita itu harus ada persiapan. Kita itu harus ada dalam satu titik kesempurnaan untuk memberikan satu suasana yang cocok untuk perjumpaan dengan Allah itu berlaku, saudara. Karena kita bisa melihat Simon tidak punya ekspektasi apa-apa tentang perjumpaan ini, dan Simon bahkan bisa dikatakan juga tertutup hatinya untuk perjumpaan seperti ini, karena dia baru saja mengalami ketidakberhasilan dalam hidupnya. Dan saudara bisa melihat sepanjang 11 ayat ini, si Simon itu seperti kurang siap, kurang percaya, kurang yakin, kurang gairah. Sehingga kemudian di ayat 9, dia sepertinya mengaku kondisinya tidak maksimum, saudara. Dari titik ketidakberhasilan di mana Yesus mengadakan perjumpaan dengan Simon, kemudian berlanjut ke satu titik perubahan pola berpikir yang ada pada Simon. Karena dari praktik menangkap ikan, Simon tahu di siang hari gak mungkin akan nangkap ikan. Tapi di sini ada satu pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada si Simon. Satu pengajaran, satu pola berpikir bahwa segalanya itu mungkin dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, si Simon harus mengetahui bahwa kalau dia merasakan awalnya dia adalah seorang nelayan yang gagal, kemudian merasakan bahwa dia adalah seorang berdosa, Yesus memberikan satu dongkerakan identitas. Bahwasanya kau bukan Simon penjala ikan, kau bukan Simon orang berdosa. Tapi aku berkata kepadamu, Simon, engkau adalah Simon penjala manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup dan kondisi pemikiran bisa membuat seseorang tidak bisa bangkit mencapai potensi, saudara.
Saudara, kadang kita melakukan banyak hal yang performatif, saudara ya. Apa maksudnya performatif? Kita masuk ke ibadah umum, di mana ada banyak orang. Apalagi kalau kita diberikan tugas di situ. Ya, kalau kita harus naik panggung, kita ada tugas. Di situ kan performatif, saudara. Kita melakukan hal itu karena memang itu satu tugas. Dalam bahasa Inggris, kita berada di dalam satu show, and the show must go on, saudara. Di dalam situasi performatif, saya tidak mengatakan performatif seperti itu salah. Ya, emang saudara, ibadah ada yang tempatnya, ada waktunya untuk kita lakukan secara umum, saudara. Ya. Tetapi performatif tidak sama dengan transformatif, saudara. Karena di dalam suasana seperti itu, seorang pengkhotbah tidak bisa mengalami terobosan dalam hidupnya. Seorang pendengar firman tidak bisa mengalami terobosan dalam hidupnya. Seorang yang mengalami hadirat Tuhan di situ sedang mengalami satu momen dengan Tuhan. Sedangkan saudara, encounter dengan Tuhan akan mengubahkan kita secara kekal, saudara. Lalu cara berpikir seperti itu menjadi cara berpikir yang sangat bersandar kepada satu event. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak mengatakan itu salah. Padahal malam ini pun kita sedang melakukan satu event, saudara. Dan tapi saya mau saudara supaya kita ini menjadi manusia yang real ya. Kita harus tahu malam ini 1 jam 1 jam setengah kita berada di sini. Apa yang saya lakukan performatif, Anda yang lakukan mendengar firman ini juga performatif. Saya melakukan bagian saya, Anda melakukan bagian Anda. Tapi encounter yang sesungguhnya dengan Tuhan berlaku sesudah ini, saudara. Sama seperti di Injil Lukas pasal 5. Encounter Simon itu berlaku bukan pada waktu Yesus mengajarkan orang banyak itu, tetapi sesudah itu, saudara. Encounter dengan Tuhan tidak bisa terjadi selagi, saudara, kondisi berpikir kita belum ada sentuhan dari Tuhan. Ada 3 hal, saudara. Tolong catat, saudara. Ada 3 hal yang selalu menghambat kemampuan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi hambatan untuk manusia itu bisa memaksimalkan potensi, menemukan karunia, mengembangkan talenta yang ada dalam hidupnya. Dan 3 hal itu ada hubungan dengan ketakutan, ada hubungan dengan rasa takut. Karena itulah saudara setiap kali ya, sering kali ya, kalau kita lihat terutama dalam perjanjian lama, kalau Allah datang dalam perjanjian lama sebagai malaikat ya, malaikat Allah yang datang berbicara kepada hamba-hambanya, berbicara misalnya kepada uh, Simpson, berbicara kepada orang tuanya Simpson, berbicara kepada Gideon, berbicara kepada Yosua, berbicara kepada Musa, atau di perjanjian baru berbicara kepada Zakaria. Selalu itu diawali dengan 2 kata ini, jangan takut. Karena ketakutan itulah yang menjadi hambatan untuk kita benar-benar mengalami sepenuhnya tujuan dan maksud Tuhan untuk mengadakan perjumpaan dengan kita. 3 ketakutan yang dihadapi oleh manusia. Menjadi hambatan untuk mereka mencapai potensi mengembangkan talenta. Pertama, saudara, takut gagal. Takut gagal atau takut bangkit dari kegagalan masa lalu. Kedua, kalau takut gagal, itu merupakan satu seperti kita ini dirantai ke masa lalu. Karena kegagalan itu bukan sesuatu yang akan bakal kita alami, tapi kegagalan itu adalah sesuatu yang kita alami di masa lalu. Ada sesuatu di masa lalu kita yang membuat kita takut gagal. Tapi takut untuk menghadapi tantangan, itu takut untuk kita melangkah, saudara. Ketiga, saudara, kita rasa takut ditolak, saudara. Salah satu sebab kenapa Simon itu berkeberatan untuk bertolak membawa perahunya lebih dalam lagi ke danau tersebut. Karena dia baru saja mengalami tadi malam kegagalan. Kedua,
sudah mengalami kegagalan, kegagalan itu menutupi pikirannya untuk berani untuk mengambil tantangan. Dan akhirnya saudara bisa lihat ya, dia tidak mau untuk bertolak lebih dalam lagi. Terakhir waktu dia melihat luar biasa sekali penangkapan ikan, dia sekarang merasa dirinya tidak akan diterima oleh Tuhan. Dia merasakan dirinya manusia yang berdosa. Ternyata tiga-tiga hal itu merupakan pola pikirnya. Kalau itu terus berkuasa di dalam dirinya, tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Lalu si Simon ini tidak bisa berubah dari menjadi penjala ikan kepada penjala manusia. Sekali lagi Bapak Ibu ya, Tuhan ingin membawakan kita dari satu poin hidup kita ke satu tujuan yang lain, satu titik yang lain dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa bergerak ke tipe poin tersebut? Bukan karena kita tidak mampu mendengar suara Tuhan. Kalau pun kita mendengar suara Tuhan, kita masih susah untuk bergerak karena pikiran kita sudah dipenuhi dengan rasa takut. Takut apa? Takut gagal, takut menghadapi tantangan, takut akan ditolak. The fear of failure, the fear of challenges, the fear of rejection. Nah, seringkali saudara, apabila Tuhan berbicara kepada seseorang, suara itu masuk dalam kesadaran orang tersebut, kemudian suara itu diwarnai oleh kacamata yang atau lensa yang sedang ada pada kesadaran orang tersebut. Lensa ini terbentuk dari kata-kata yang pernah didengari atau kata-kata yang ada terbentuk di dalam sifat orang tersebut, seperti Saul ya di dalam Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 9. Waktu Samuel mengatakan kepada Saul, Saul ini di Perjanjian Lama, Saul, Tuhan sudah angkat kamu menjadi raja, inilah tujuan hidup kamu. Sedangkan Saul ini adalah anak orang kaya, Saul ini orang yang tinggi, yang cakep, yang gagah berani. Tapi dia hanya bisa melihat dirinya sebagai anak paling bungsu di dalam keluarga yang paling kecil, di dalam satu suku yang paling kecil. Bahwasannya dia adalah anak yang paling kecil, di dalam satu keluarga yang kecil, di dalam satu kaum atau suku yang kecil, di dalam satu bangsa yang sedang mengalami begitu banyak bentrokan dengan bangsa-bangsa yang lebih besar di tanah Kanaan itu semua benar. Itu namanya fakta, saudara. It's true. It's reality. Itu realitas. Tapi Bapak Ibu, kita mesti membedakan yang namanya fakta dengan yang namanya kebenaran. Fakta bisa berubah. Kebenaran tidak berubah. Karena fakta itu adalah suasana hidup. Kebenaran itu adalah apa kata Tuhan. Saya memberikan satu contoh, saudara. Waktu umur saya 18 tahun, saya masuk ke satu konferensi yang besar, yang harusnya hanya dihadiri hamba-hamba Tuhan. Tapi saya nyelodong masuk ke situ. Kemudian saya merasa bahwa Tuhan mau sampaikan satu pernyataan lewat diri saya. Saya sampai naik ke mimbar, saudara. Naik ke panggung, saudara. Tapi akhirnya saya disuruh duduk. Saya ditolak. Di situ ada 2.000 orang. Saudara, saya malu, saudara. Saya malu. Bukan saja saya malu, tapi waktu saya kembali ke gereja saya sendiri, karena acara ini dilakukan di satu tempat lain, di gereja yang lain. Waktu saya pulang ke gereja saya sendiri, perlakuan saya di tempat itu sudah disampaikan kepada pemimpin-pemimpin di gereja saya. Walaupun saya baru berusia 18 tahun, tapi tindakan diambil terhadap saya di mana saya
tidak diperbolehkan untuk satu waktu tertentu untuk melakukan pelayanan. Dan saya juga tidak diizinkan untuk mendoakan siapa atau mau melakukan apa-apapun, saudara. Dan setiap orang, ya mungkin saya juga merasakan ya, lebih daripada reality, tapi saya merasakan juga, saudara, setiap orang yang melihat saya selalu melihat saya aneh, saudara. Itu, saudara, namanya fakta. Faktanya saya nolong masuk, faktanya saya naik ke mimbar, ke panggung tanpa disuruh, dan saya mau untuk menyampaikan satu pernyataan dari Tuhan kepada orang-orang di situ yang memang sudah jago-jago semuanya. Itu faktanya, saudara. Tapi saya juga tahu apa panggilan Tuhan, apa keinginan Tuhan dalam hidup saya. Dan memang pada waktu itu karena ada ketakutan gagal, kegagalan itu menghantui saya, tidak berani lagi mau mendoakan orang, apalagi sudah di stop oleh pemimpin-pemimpin gereja, ya memang saya juga taat mematuhinya. Tapi di kemudian hari, memori-memori ini sering kembali pada waktu saya melakukan pelayanan, walaupun sekarang saya sudah dibebaskan, boleh melakukan pelayanan. Dan saya juga takut kalau saya salah nanti ditolak, karena saya pernah ditolak. Untuk tujuan itulah Tuhan mengadakan perjumpaan dalam hidup kita, untuk menghancurkan semua pola berpikir ini dan membuat satu pembentukan pola berpikir yang baru, Bapak Ibu. Hal yang sama juga berlaku dalam Simon di sini, saudara. Mari saya bahas sedikit lagi ya, sedikit tentang ketakutan, ketakutan ini. Takut gagal, Bapak Ibu. Karena semua daripada kita pernah gagal. Kenapa kita gagal? Kita gagal karena kurang iman. Kita gagal karena kita melakukannya sebelum waktunya. Seperti Musa gagal sebelum waktunya disuruh oleh Tuhan, dia mau meyakinkan orang-orang Israel bahwa dia adalah penyelamat mereka. Dan dia ditolak. Kemudian dia mau untuk membuktikan bahwa dia ini memang mau dipakai Tuhan, membunuh orang Mesir, dan dia tetap ditolak. Dia ditolak, dia gagal, dia akhirnya menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Dari istana ke padang gurun makin jauh daripada menjadi penyelamat bangsanya. Kegagalan terjadi karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi kegagalan tidak terjadi karena Tuhan meninggalkan kita. Waktu Simon gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Waktu Musa gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ada banyak alasan kenapa kita gagal. Kenapa kita kurang daripada apa yang seharusnya. Tidak mendapatkan keberhasilan yang kita pikirkan. Banyak alasan, tidak satu pun daripada alasan itu karena Tuhan telah meninggalkan kita, telah mengangkat tangan dari kita. Makanya saudara sangat penting untuk kita menemukan kebenaran firman Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu adalah satu cara untuk Tuhan membuka, akan melakukan dongkrakan dalam pikiran kita supaya kebenaran bisa masuk menggantikan fakta atau melakukan reframing untuk fakta. Ada seorang pemain basket yang cukup terkenal, ya. Di dalam sejarah NBA, saya bukannya seorang penggemar NBA ya. Olahraga saya sepak bola, Bapak Ibu ya. Saya tahu lebih banyak tentang sepak bola daripada NBA. Tapi coba saudara masukkan ke dalam chat. Saya mau lihat di chat ya. Menurut kalian, apalagi kalau kalian ini penggemar-penggemar basket NBA di Amerika Serikat, pemain paling hebat siapa aja ya dalam sejarah NBA? Waduh, bukan Michael Jackson ya? Ya, ya, ya. Ya,
Inisialnya sama ya, nah, Michael Jordan ya. Oke. Kok yang jawab ini semua cewek ya? Saya enggak saya tidak pernah tahu ya bahwa penggemar basket ini cewek. Ternyata kalian ini bukan penggemar basket. Kalian ini penggemar pemain basket kali ya. Yang kalian nonton tuh bukan olahraganya, kalian nonton pemainnya ya. Oh, ada lagi satu lagi yang dia bilang di situ, MJ, Magic Johnson. Ada lagi kan Kobe Bryant. Ya, nggak apa-apa lah. Yang kalau kita ikut di sini suara yang paling banyak Michael Jordan ya. Oke lah Michael Jordan lah ya. Menurut data Michael Jordan ini dia pernah main di tim yang jadi juara 6 kali. Setiap kali dia muncul di pertandingan akhir, timnya nggak pernah kalah. Ya. Dan dia sudah 5 musim dianggap pemain paling terbaik, MVP di musim, MVP di acara final. Selalu kalau dia tampil di final, dia itu menjadi MVP-nya. Jadi Michael Jordan ini kalau muncul di laga yang besar, dia memang berprestasi di situ, saudara. Jadi di Olimpiade sudah menang pingat emas 2 kali, saudara. Jadi Michael Jordan ini memang layaklah sesuai dengan apa yang kalian katakan di situ. Michael Jordan ini layak disebut sebagai pemain yang paling sukses di sejarah basket. Sorry ya, bukan Kobe Bryant, bukan Dennis Rodman, bukan juga yang tadi kalian bilang Magic Johnson ya. Nah, ternyata saya juga sekarang penasaran. Ternyata saya tidak pernah nonton basket, tapi juga tahu banyak nama pemain basketnya ya. Ya, oke. Nah, saya mau tahu NBA itu ada yang wanita nggak? Nah, kalian nggak tahu kan? Kalian cuma nonton yang pria aja ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya udah kasih datanya ya. Memang dia pantaslah disebut pemain basket yang paling paling sukses. Nah, tapi pertama kali saya membaca kutipan quote ini ya, quote atau kutipan kata-kata ini dari Michael Jordan. Pertama kali saya membacanya itu di kamar kecil di satu bandara. Waktu saya lagi pipis di depan situ, kata-kata itu ada ditempelkan di dindingnya. Nah, mari saya terjemahkan. Mudah-mudahan saya pakai Google Translate ya untuk menerjemahkan. Mudah-mudahan terjemahan ini tepat ya. Ini kutipan dari Michael Jordan ya. Dan ternyata saya udah Google, ternyata ini memang kutipan dari Michael Jordan yang orang yang sangat luar biasa sukses itu. Lalu dia mengatakan begini, saya telah kalah dalam 300 pertandingan. Walaupun dia tidak pernah kalah di acara final, tapi dia pernah kalah 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan pemenang pertandingan dan saya gagal. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya. Dan karena itulah mengapa saya berhasil. Dalam bahasa Inggris, I have failed so many times. I've lost 300 matches 26 times when I was given the opportunity to make the winning shot. I failed. I failed so many times over and over again. And because I failed, that's the reason why eventually I succeeded. Ini bukan orang yang kenal kebenaran, saudara ya. Ini orang yang memakai mentalnya saja, saudara. Menggunakan kegagalan sebagai bahan baku untuk jadi juara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Perjumpaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu bukannya untuk membuat satu manifestasi supaya kita seru-seru, tapi sebenarnya untuk memberikan kita lepas dari rasa takut akan kegagalan, saudara. Hidup dalam roh itu tidak diukur dari kegagalan, tetapi respon kita kepada kegagalan. Kedua, saudara, takut tantangan, saudara. Dan respon kita kepada takut akan tantangan ya,
memang seringkali orang yang takut gagal, dia juga akan takut untuk melangkah. Dia mau main aman-aman saja, saudara. Terlalu banyak orang mau mencegah kerugian. Karena dia mau mencegah kerugian, dia tidak pernah mengalami keuntungan. Tapi kuasa Roh Kudus dalam hidup kita akan mengubahkan kerugian menjadi keuntungan. Karena Simon takut bahwa kerugian tadi malam akan berulang lagi. Dia tidak berani melangkah ke laut dalam, saudara. Tapi dia tidak tahu bahwa kalau dia mengatasi takut akan tantangan, kerugian berubah menjadi keuntungan, saudara. Saya melihat begitu banyak orang waktu mereka hidup dengan Tuhan. Mereka takut menambahkan kapasitas mereka. Mereka takut untuk berkorban, saudara. Sebenarnya bukannya mereka tidak mampu melakukan satu tantangan itu. Mereka cuma mau main aman. Saudara, coba tulis di dalam chat ya. Simon secara pribadi ya punya perahu berapa? Satu. Oke, benar, tepat. Nanti si Rakel ini kalau saya punya kesempatan, saya ajak dia ke Danau Sunter, kita bisa menjala ikan di situ ya. Mudah-mudahan bisa nangkap ikan. Ada juga, Santi Sunter kan dekat Kelapa Gading. Ada juga teman saya di situ, si Rudi dan Marta. Nanti ke Sunter kita tangkap ikan yang tangkap kita kembalikan ke danaunya, kita pergi makan di Kelapa Gading. Diajak Marta dan Rudi ya. Nah, si Simon ini punya mitra nggak, saudara? Wah, itu ada udah dikasih thumbs up itu. Siapa sih, saudara, mitra-mitra dalam perusahaan nelayan itu penangkapan ikan? Bukan Ibu Susi ya, itu bukan partnernya si Simon ya. Siapa namanya Simon, partnernya Simon, saudara? Kan itu nama firmannya. Firmannya namanya Simon, Yakobus, and Yohanes and Co, saudara. Saudara nggak tahu tuh. Yohanes, Yakobus. Mereka punya banyak perahu. Berapa perahu, saudara? Nah, saudara coba baca lagi ya, Lukas pasal 5 ya. Masa ada 3 perahu? Simon punya 1 perahu. Yakobus, ya Yohanes kakak adik, ya memang 2 orang. Tapi mereka punya perahu 1. Jadi totalnya mereka punya perahu 2. Dua-dua perahu itu sudah dipakai, sudah 100% kapasitas, saudara. Coba saudara bayangkan ya. Kalau kalau saja mereka punya 3 perahu atau 4 perahu atau 5 perahu, apakah mungkin semua perahu itu kalau bertolak ke dalam bagian dalam danau tersebut, nanti jalannya akan penuh semua? Sekiranya mereka punya 4, 5, atau 6 perahu, semua kepakai, karena mereka sudah mengembangkan kapasitas, pasti semuanya akan penuh, saudara. Yang menjadi batas, yang membatasi kapasitas mereka bukan Tuhan. Yang menjadi batas kapasitas mereka adalah jumlah perahu yang ada pada diri mereka. Persis seperti
janda di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Janda ini janda seorang nabi datang kepada Elisa. Dia disuruh oleh Elisa, cari banyak bejana, jangan terlalu sedikit. Akhirnya saudara, minyak yang terisi di dalam bejana itu semua berhenti mengalir bukan karena kehabisan minyak, tetapi karena kehabisan bejana. Seringkali saya lihat di dalam kehidupan orang, mereka punya satu perahu. Sebenarnya mereka bisa punya perahu kedua, perahu ketiga, bukan sekarang, tapi dalam beberapa tahun lagi. Tapi karena sekarang mereka tidak berani untuk berkorban. Berkorban itu seperti apa? Mereka tidak, mereka itu takut untuk sekolah lagi, mereka itu takut untuk mengabdikan diri ke satu aktivitas, mereka takut untuk memberikan diri mereka disiplin, mereka takut untuk mengabdikan diri melayani seseorang, karena mereka katakan, saya belum dengar suara Tuhan, saya belum tahu. Ya, karena Simon pun tidak tahu bahwa dia sudah harus menyediakan lebih dari 2 perahu, dia tidak tahu. Kapasitas itu terbatas dalam hidup kita, karena waktu kita mendengar suara Tuhan, itu adalah waktunya untuk tuayan. Waktu untuk menabur, Tuhan tidak bicara. Waktu menabur, kitalah yang harus bertindak. Suara Tuhan itu hanya pada waktu penuaiannya, saudara. Waktu mereka sudah berada di danau itu, sudah terlambat untuk mau menambah perahu. Disitulah mereka mendengar suara Yesus, ayo sekarang waktunya. Ya, kalau saja mereka punya 3 atau 4, hari itu semua perahu akan, lebih banyak perahu lagi akan dipenuhi, saudara. Takut yang ketiga, ketakutan ketiga, takut ditolak, saudara. Kita takut ditolak oleh manusia. Karena sebenarnya kalau kita punya penolakan itu bukan karena kita ini pernah mengalami penolakan dari Tuhan. Penolakan-penolakan dalam hidup kita sama ada penolakan yang menjadi imajinasi kita atau penolakan yang kita alami dari manusia, karena tidak ada satupun manusia yang ditolak oleh Tuhan. Apalagi setelah Yesus mati di kayu salib. Orang yang mengalami penolakan itu terjadi dalam hidupnya bukan karena kejahatan atau kezoliman manusia, walaupun itu fakta, tapi kebenarannya adalah karena dia kurang percaya Tuhan sangat mencintai dia. Dia kurang bisa percaya Tuhan mencintainya apa adanya, karena dia merasa dia harus jadi lebih baik dulu, dia merasa harus punya sedikit menghias diri dulu, baru dia bisa diterima oleh Tuhan. Apa adanya Simon pada hari itu, Yesus menerimanya dan Yesus mengutusnya, saudara. Bapak Ibu, hidup dalam roh itu tidak diukur dari kegagalan, tapi respon terhadap kegagalan, karena setiap dari kita itu akan mengalami kegagalan. Hikmat itu adalah tidak terlalu mau main aman, tetapi belajar untuk percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang mengubahkan kerugian menjadi keuntungan, saudara. Penolakan itu terjadi dalam hidup kita karena kita terlalu banyak fokus kepada fakta, pengalaman di mana kita pernah mengalami penolakan, dan kurang bersandar kepada kebenaran bahwa Allah itu sangat mencintai kita apa adanya, bukan mencintai kita seperti apa seharusnya, saudara. Mari saudara kita memasang telinga kita, dan saya mau membawakan beberapa renungan terakhir, saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang menjadi umat pilihan Tuhan.
Setiap perjumpaan dengan Tuhan itu bersifat transformatif. Perjumpaan dengan Tuhan tidak hanya membawa kita ke tempat dan pengalaman yang baru, ia juga mengubahkan sesuatu yang sangat dalam pada pemikiran diri kita. Perjumpaan dengan Tuhan melepaskan kita dari hal-hal yang selama ini menghalangi kita. Perjumpaan dengan Tuhan memberikan rilis kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita itu selalunya melibatkan satu pertukaran. Tuhan memberikan sesuatu, kemudian mengambil sesuatu dari kita. Tuhan memberikan satu impartasi dan urapan, kemudian mengambil hal-hal yang menghambat, hal-hal yang mengikat kita, hal-hal yang menjadi hal-hal yang menutupi cara pandang kita kepada kebenaran. Hal-hal yang memusatkan perhatian kita terlalu banyak kepada fakta dan bukan kepada kebenaran. Pekerjaan Roh Kudus melibatkan pertukaran. Pekerjaan Roh Kudus itu memberikan kepada kita kekuatan untuk mengambil tindakan sesuai dengan iman kita pada Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang membebaskan kita dari ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan tantangan, ketakutan akan penolakan. Itu membutuhkan beberapa tindakan dari kita. Tindakan untuk kita seperti Simon, memberikan perahunya kepada Tuhan, bermitra dengan Tuhan. Kemauan Simon, kesanggupan Simon untuk bertolak ke danau yang lebih dalam lagi, melangkah dengan iman. Kesiapan Simon untuk menyingkirkan rasa bersalahnya, rasa tidak layaknya, dan bersandar hanya pada kasih karunia Allah. Semua ini terjadi karena ada encounter yang Tuhan sendiri adakan di pantai Danau Genesaret. Satu perjumpaan yang sangat transformatif, karena setiap perjumpaan yang Tuhan adakan itu sangat transformatif. Seperti Simon, Bapak Ibu, jadi kasih Tuhan, anak-anak Reva, berikanlah perahumu kepada Tuhan. Perahu yang merupakan talenta, bakat, waktu, sarana, karunia, bahkan hidupmu sendiri. Sekarang ini, mulai sekarang, dengan tuntunan Roh Kudus atau dengan akal sehatmu, korbankanlah sesuatu, disiplinkanlah dirimu, lakukan satu pengabdian. Dengan cara demikian Anda akan memperluaskan perahumu, memperluaskan, menambah kapasitasmu pada waktu untuk menabur, supaya akan berakhir dengan penuaian yang luar biasa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sudah kita memberikan perahu kita, sudah kita memperluaskan perahu kita. Mungkin pada satu waktu nanti seperti Simon dan teman-temannya, kita akan harus meninggalkan dan keluar dari perahu tersebut. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terkadang langkah dan tindakan kita merupakan respon terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ada juga waktu tindakan kita yang mendahului perjumpaan tersebut. Apakah tindakan kita merupakan respon terhadap perjumpaan yang sudah terjadi dengan Tuhan? Atau tindakan kita lah yang mendahului dan menjadi pemicu kepada perjumpaan yang bakal terjadi, walau apapun saudara. Itu terserah kepada rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Bagian kita, stay curious. Tetaplah dengan rasa penasaran, ingin tahu, ingin mengalami lebih lagi. Stay open, tetaplah kita terbuka. Stay hungry, tetaplah lapar. Demikian Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kita hari ini lewat Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Simon di pantai Danau Genesaret.
Tuhan juga rindu sekali mengadakan perjumpaan seperti itu yang membawakan kesan dan hasil seperti apa yang berlaku dalam kehidupan Simon. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa, setiap dari kami berdoa Tuhan. Manapun kami berada, apapun situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, apapun pergumulan, apapun kenyamanan, apapun yang sudah kami lewati, apalagi yang bakal kami lalui, kami mau stay curious, stay open, stay hungry. Selalu penasaran, selalu terbuka, selalu haus, lapar, rindu. Hamba berdoa supaya firman ini menjamah setiap jiwa yang sudah mendengarkan firman ini. Ada hembusan nafas Roh Kudus-Mu dalam setiap pribadi yang ada di sini pada malam hari ini Tuhan. Karena tahun 2025 merupakan tahun yang penuh guncangan di luar. Tetapi buat kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberikan satu payung naungan daripada encounter-encounter yang bakal kami hadapi pada tahun ini Tuhan. Buat kami yang sedang mengalami pergumulan dalam tempat pekerjaan, ekonomi kami, pelayanan, sudah ada yang beberapa dari kami di sini bertahun-tahun kami sudah kering, dan sepertinya kami tidak bisa menemukan jalan kembali untuk terjun lagi di dalam pelayanan dan mengadakan mesbah dengan Engkau, melakukan sesuatu pelayanan secara konsisten. Engkau akan mengadakan perjumpaan, memulihkan, meluruskan semuanya dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau yang tetap berbicara dan tetap beracara dalam hidup semua hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.